got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, I'm down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rizkyanti from Management Class 22B with NPM 2241LMD. On this occasion, I will explain some material and various discussion about group data centralization measure. Group data centrally measure is any measure that shows the center of a group of data that has been sorted from smallest to largest or vice versa from largest to smallest. On the access of data centrally measures is to compare it to population or samples because it is very different to compare as member of the population or as member of the sample data. The value of the centralization measure is 30 in such a way that inadequately presents all the value in the data constantly. The most readily acceptable of data centrally measure are median, mean, and mode. Next, median. Median of group data is a table of data presented in the form of a distribution list. Data contained in grouped median are arranged into interval classes systematically. The median of group data is the middle value of grouped data. To find the median value in group data, the first thing to do is find out the cumulative frequency that determine the location of the median class by first adding up the frequency starting from the first class until you get the result of the class division. Selanjutnya di sini ada rumus dari median data berkelompok. Nah, jadi rumus median data berkelompok itu adalah Mi sama dengan P buka kurung setengah N dikurang FK per FI tutup kurung ditambah TB. Jadi, P itu merupakan panjang interval suatu kelas. Nah, sedangkan N itu merupakan jumlah seluruh frekuensi yang ada pada data. Selanjutnya itu ada FK. FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Selanjutnya ada FI. FI itu frekuensi kelas median. Yang selanjutnya itu ada TB. TB itu adalah tepi bawah kelas median. Selanjutnya adalah modus. Di sini ada modus data berkelompok. Modus data kelompok ini merupakan nilai yang berulang kali muncul dalam kumpulan data yang berkelompok. Modus data kelompok ini ditentukan dari nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak untuk mencari modus data kelompok. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mencari posisi modus dengan mencari interval kelas yang memiliki frekuensi kemunculan yang tertinggi atau bermunculan terus-menerus. Selanjutnya di sini ada rumus dari modus data berkelompok. Jadi modus dari rumus data berkelompok itu adalah MO sama dengan TB ditambah P buka kurung D dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung. Jadi P itu panjang interval kelas seperti tadi, sedangkan TB itu tepi bawah kelas modus. Nah, dan D1 itu adalah selisih suatu kelas frekuensi ke I dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 itu selisih kelas frekuensi ke I dengan kelas sesudahnya. Selanjutnya yang termasuk dari ukuran pemusatan data kelompok adalah mean. Mean data kelompok. Jadi, mean data kelompok ini merupakan suatu nilai rata-rata dari suatu data yang disajikan dalam bentuk kelompok untuk mencari data mean data kelompok. Contohnya itu data kelompok adalah distribusi suatu frekuensi di mana nilai-nilai data dikelompokkan ke dalam rentang atau interval tertentu dan jumlah frekuensi dicatat. Data kelompok dapat membantu menjadikan gambaran umum tentang pola atau tren dalam kumpulan data besar dan juga dapat mudah analisis dan dapat juga mudah dengan menganalisis data statistik. Misalnya, di sini ada perumpamaan. Misalnya, jika kita memiliki data tinggi badan seorang siswa dalam kelas, nah data mentah mungkin berupa daftar tinggi badan masing-masing seluruh siswa. Nah, jika kita ingin melihat gambaran umum tentang sebaran data tinggi badan mereka,
kita dapat mengelompokkan data ke dalam interval tinggi badan tertentu, seperti dari 150 cm sampai 160 cm. Nah, seterusnya 160 sampai 170 cm, dan seterusnya. Ini akan membentuk distribusi frekuensi tinggi badan berkelompok. Selanjutnya ada rumus dari Mann. Rumus Mann itu adalah X bar sama dengan jumlah NI sama dengan 1, XI, FI dibagi jumlah MI sama dengan 1 FI. Selanjutnya itu ada X bar, X1, F1 ditambah X2, F2, dan seterusnya dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari min data berkelompok. Min itu kan sebelumnya kita udah membahas bahwasanya kalau min itu adalah nilai tengah. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini kita disuruh mencari titik tengah XI dan disuruh mencari FI dan FI. Nah, bagaimana sih mencari titik tengah dari min data berkelompok ini? Kenapa hasilnya bisa 32, 37, 42, 47, dan 52? Jadi, kita pertama mencari titik tengah dari min data kelompok ini mencari dari data kelas. Jadi, nilai tengah dari 30 sampai 34 itu berapa? Kita jabarkan. Misalkan dari 30, 31, 32, 33, 34. Jelas dong kalau nilai tengah dari kelas 30 sampai 34 itu adalah 32. Jadi, titik tengahnya adalah 32. Sama, 35 sampai 39 titik tengahnya adalah 37. Dan selanjutnya itu ada 40 sampai 44 titik tengahnya 42. Dan 45 sampai 49 titik tengahnya 47, dan 50 sampai 54 titik tengahnya adalah 52. Atau ada cara yang lebih simpel ataupun singkat, semuanya ini dari data kelas seperti 30 dikurang 34 hasilnya sama 32, jadinya bisa dikurang 2. Nah, bagaimana sih cara mencari nilai XI dan FI? Jadi, kita mencari nilai XI dan FI itu titik tengah dikali dengan frekuensi. Jadi 32 dikali dengan 5 itu hasilnya 160. Nah, selanjutnya adalah 37 dikali 10 hasilnya 370. Terus 42 dikali 7 hasilnya 264. Dan 47 dikali 20 hasilnya 940. Dan 52 dikali 8 hasilnya 416. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai minnya. Jadi, X bar sama dengan 2180 dibagi 50. Dari mana 2180 dibagi 50? Jadi, 2180 itu didapatkan dari XI dan FI itu dari 180, 370, 294, 940, 416. Itu hasilnya dijumlah jadi 1. Terus dibagi dengan frekuensi. Sama seperti pada rumusnya. Jadi 2180 dibagi dengan 50 hasilnya adalah 43,6. Jadi hasil terakhir dari nilai min data kelompoknya adalah 43,6. Okay, that's all the material I can convey. If there are words and sentences that are wrong, I apologize. Thank you. See you next time.